Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina safina wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah silaturahim dan majelis taklim kita ini sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ismi yang dirahmati Allah, maka tentunya puji syukur malaikat panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kebahagiaan, ya, tentunya nikmat kesempatan pada malam hari ini kita diberikan kesempatan dihadirkan di tempat mulia bersama orang-orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insyaallah pasti dicatat Allah sebagai satu pahala kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua bersama dengan keluarga kita di tempat yang mulia yang surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka tentunya salat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kekasih kita, tauladan kita, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pahlawannya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti risalah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya kita yakin betul, kita sadar betul kita ada di majelis yang mustajabah, majelis yang senantiasa dihadiri oleh para malaikat untuk menyaksikan, untuk menjadi saksi atas kehadiran kita, sekaligus menunggu doa-doa kita untuk diaminkan. Untuk itu kita mohon kepada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita, dan atas putra putri kita semua, amin. Kemudian kita doakan saudara kita, khususnya keluarga besar jamaah Masjid Al-Ismi yang saat ini sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dengan segera, ya. Wabil khusus kepada Pak Khalid, ya, Pak Khalid Junaidi, Allahumma antas safi antas sifauka la yughadiru saqaman, ya. Semoga Allah memberikan kesembuhan pada Pak Khalid tanpa meninggalkan rasa sakit sama sekali dan diberikan kesehatan selalu. Allahumma amin. Bapak Ibu Allah, maka kita juga doakan pada saudara kita, ya, khususnya jamaah masjid di sekitar Masjid Al-Ismi ini, semoga Allah berikan satu keringanan, ya, melangkahkan kakinya, keringanan hatinya, sehingga mereka bisa hadir di majelis ini atau di masjid kita ini dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan terkait dengan sabar adalah kunci kemenangan, ya. Kemarin sudah kita bahas, ya. Ini kita berangkat dari hadis Rasulullah, ya, yang bagian bawah, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya, diriwayat dari Imam Tirmidzi, ya. Ihfadillah, ya, jagalah Allah, ya, maka tajihu amaka, Allah akan selalu bersama kita, atau bahkan Allah akan senantiasa membimbing kita, ya. Ta'arif, ya, ingatlah ilallah kepada Allah firraha, ketika kalian lapang atau kalian sedang bahagia dan sebagainya, gitu, ya. Maka yang kita dapatkan apa? Ya'rifka, maka Allah akan mengingat kita fisiddah, yang pada saat kita sempit, ya. Artinya pada saat kita lapang, kita diharapkan senantiasa berzikir pada Allah, mengingat Allah, melaksanakan berita-berita Allah, gitu, ya. Kemudian kita mohon pada Allah, ya. Maka tentunya pada saat kita pada kondisi sempit, pada saat kita punya banyak masalah, gitu, ya, maka saat itu Allah akan mengingat kita dan Allah akan mengabulkan doa kita. Kemudian yang berikutnya, wa'lam, dan katakanlah anna ma ahta'aka lam yakun liyusibaka. Jadi ketahuilah apa yang luput darimu, ya, itu tidak akan pernah menimpamu. Ya, kemarin sudah kita bahas, ya. Jadi kemudian wa ma asabaka lam yakun liyuhtiaka. Dan apa-apa yang menimpamu tidak akan mungkin luput darimu, gitu, ya. Baik. Kemudian wa'lam, dan ketahuilah anna nasru, ya, sesungguhnya sebuah kemenangan ma'as-sabru, ya, itu disertai dengan sebuah kesabaran atau seiring dengan kesabaran, gitu, ya. Kemudian wa annal faraj, dan sesungguhnya jalan keluar ma'al karbi, itu seiring dengan cobaan, gitu, ya. Jadi ini berkali-kali kita bahas, gitu, ya.
Kemudian wana mal usri, dan sesungguhnya bersama dengan kemudahan, ya, yusro itu kesulitan, ya, artinya seiring gitu ya. Baik, ini hadis yang kita bahas kemarin. Kemudian kemarin telah kita bahas dari kemenangan hanya didapat dengan kesabaran, ya, sebagaimana Allah firmankan dalam surat 31 Muhammad 31, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwakum ahbarakum, ya, dan sesungguhnya kami Allah itu benar-benar akan menguji kamu agar kamu mengetahui orang-orang yang berjihad dan orang yang sabar di antara kamu, dan agar kami Allah itu menyatakan baik buruknya terkait dengan dirimu, gitu ya. Lagi-lagi kebaikan dan keburukan kita itu sangat ditentukan terkait dengan semangat kita berjihad dan sekaligus kekuatan kita bersabar, gitu ya. Baik. Ya, kemarin sudah kita bahas, ya. Oke, ya, terakhir yakni sabar adalah mengendalikan hawa nafsu agar berjalan sesuai dengan akal dan syariat, gitu ya, atau syarak, gitu ya. Jadi sederhananya nganten, jadi sabar itu bukan terima ing pandum, ya. Sabar itu bukan diem menerima sebuah kenyataan, tetapi sabar itu bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita agar sejalan dengan akal dan syarak, gitu ya. Artinya syarak atau syariat atau keimanan kita menerima itu adalah ketentuan Allah, menyadari dan meyakini itu adalah ketentuan Allah, ya. Di saat yang sama akal kita berpikir bagaimana kita keluar dari hal tersebut, gitu ya. Sehingga kalau kita telusuri dari berbagai ayat Al-Quran, ya, maupun hadis, ya, akan kita dapati banyak kata sabar yang diungkapkan dalam berbagai tempat dan situasi, gitu ya. Tetapi semuanya itu bermuara pada pengertian, yakni mengarah pada satu tujuan, yakni kesuksesan dan kemenangan. Ya, intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita semua tahu, ya, bahwa sabar ini nanti akan menghantarkan kita, ya, dalam kehidupan di dunia ini tidak akan pernah stres, gitu ya, karena sabar, ya. Dan nanti puncaknya bahwa sabar itu kita akan dapatkan saat kita ada di pintu surga, kemudian malaikat itu menyambut kita dengan satu kalimat, salamun alaikum bima sabartum, jadi keselamatan atas kalian dan masuklah ke surga bima sabartum, karena kesabaran yang telah kau lakukan selama di dunia. Ya, subhanallah, lagi-lagi sabar itu luar biasa. Baik. Pada kesempatan kali ini, ya, kita akan bahas yakni yang pertama sabar dalam hal apa, gitu ya. Yang pertama yakni sabar dalam ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Ya, ini luar biasa, ya. Ini kalau kita cermati betul betapa kita melaksanakan sebuah ketaatan, ya, menjaga sholat jamaah kita, ya, menjaga amalan-amalan kebaikan kita seperti ini, ya, seperti menuntut ilmu seperti ini butuh kesabaran, gitu ya. Oke. Baik, ya. Jadi kesabaran yang pertama yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah adalah tanggung jawab yang tentunya memberatkan, ya. Jika itu dibutuhkan jadi dibutuhkan usaha yang keras untuk dapat mengalahkan kemauan hawa nafsu dan setan, gitu ya. Jadi lagi Allah, saya mengulang sedikit, kemarin kita bahas, musuh kita ada berapa? Ada 4, yang paling rendah apa kemarin? Masih ingat? Sinten? Orang kafir, gitu ya. Terus di atasnya lagi orang munafik, gitu ya. Ya, di atasnya lagi syaitan, gitu ya. Yang paling berat hawa nafsu kita, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya saat kita melaksanakan sebuah ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan itu tidak pernah lepas bagaimana kita bisa mengalahkan hawa nafsu dan syaitan itu sendiri, gitu ya. Sehingga dalam surat Yusuf, karena sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Ya, sehingga kalau kemarin sempat kita secara logika, kalaupun nafsu bisa kita kalahkan, nafsu bisa kita kendalikan, maka otomatis kita bisa mengalahkan setan, munafik, dan orang-orang kafir. Jadi Allah SWT berikan satu jaminan, gitu ya, bahwa sesungguhnya setan itu tidak akan bisa menang kepada orang yang beramal dengan penuh keikhlasan. Lagi-lagi hawa nafsu dikalahkan, gitu ya. Sehingga pernah kami sampaikan bahwa keikhlasan itu benar-benar rahasia kita dengan Allah saja, ya. Jadi ikhlas itu ada benar-benar rahasia antara kita dengan Allah, tidak ada yang tahu, gitu ya. Jadi orang lain, ya, tidak tahu
setan aja nggak tahu, gitu ya. Kalau setan tahu bahwa orang ini melaksanakan dengan penuh keikhlasan, maka dia tidak akan mungkin menggodanya karena pasti gagal. Bahkan malaikat pun tidak tahu, ya, kalau kita ikhlas atau tidak. Gitu. Buktinya apa? Gitu? Suatu ketika malaikat itu sempat merekomendasikan seorang hamba, ya Allah, si fulan ini, ya, si hamba ini, ya di dunianya dia senantiasa bersedekah, gitu ya. Ya, sehingga dia dikenal sebagai orang yang dermawan, ahli sedekah. Sampai dengan meninggalnya dia, gitu ya, itu orang-orang mengenal dia sebagai orang yang dermawan. Ini catatan syaitan, gitu ya. Sehingga bahasanya syaitan itu, Allah, ya Allah, engkau mesti maha tahu lah, gitu ya. Tetapi catatan kami, bahasa syaitan itu, istilahnya orang nyah-nyoh, gitu ya. Orang datang sumbangan kasih, gitu, apa kasih gitu ya, dan sebagainya. Ya. Tetapi lagi-lagi syaitan tidak tahu tingkat keikhlasan si dermawan ini. Dan ternyata jawab Allah, lah, tidak, gitu ya. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka lakukan itu semua ingin dikenal sebagai dermawan. Dan itu telah aku berikan, kata Allah, gitu ya. Tidak karena aku, tapi karena ingin dikenal sebagai seorang yang dermawan. Kisah Allah, ya. Apa bahasanya udah masukkan ke neraka. Gitu. Itu kisahnya ada 3 sebenarnya. Yang orang yang dermawan, orang yang mohon maaf yang berdakwah seperti ini, gitu ya, seperti para ustadz, para kiai dan sebagainya itu, gitu. Atau yang ketiga bahkan orang yang jihad fisabilillah, jadi meninggal mati syahid itu juga hati-hati dengan masalah keikhlasan ini. Ya, sehingga Bapak Ibu yang Allah, lagi-lagi larinya pada hawa nafsu, ya. Jadi hawa nafsu benar-benar rahasia kita dengan Allah saja. Kemudian bagaimana dengan kita sebagai sesama muslim misal itu, kita tidak berhak untuk menjustifikasi atau menghakimi bahwa dia ikhlas atau tidak. Yang bisa kita lakukan yakni kita hanya melihat lahiriahnya saja. Ya, jadi kita boleh menyimpulkan misal jika seseorang itu diberikan amanah, kemudian dia jalankan dengan serius, berarti dia ihsan dalam menjalankan amanah tersebut, kita belum berarti orang ini ikhlas. Sebatas itu, gitu ya. Atau sebaliknya, misal ada orang yang diberikan amanah kemudian asal-asalan, gitu ya. Mohon maaf ya, kalau misal ada keuntungan diambil, nggak ada keuntungan ditinggal misal itu ya. Itu juga boleh kita kemungkinan tidak ikhlas, tetapi tidak boleh sampai pada kesimpulan dia tidak ikhlas, dia ikhlas dan sebagainya. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu Allah, sabar dalam ketaatan dan meninggalkan maksiat ini, yang sebagaimana Allah firmankan dalam surat Yusuf ayat 53, ya, karena sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak atau menyuruh kepada kejahatan. Ya, di surat ayat 26 juga gitu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia, ya, akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Halaklah hawa nafsu, ya. Kemudian di dalam surat Fatir ayat ke-6, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Inna syaiton aduwwum mubin, gitu ya. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Ya, sehingga Bapak Ibu yang Allah, ini lagi-lagi dibutuhkan usaha yang cukup keras atau sangat keras, gitu ya, untuk dapat mengalahkan kemauan hawa nafsu dan setan. Itulah sabar. Ya, baik. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, disebutkan di sini bahwa musuh-musuh yang tidak terlihat itu, ya, senantiasa menyodorkan berbagai godaan dan menghiasi manusia akan mengikuti hawa nafsu. Ya, jadi Bapak Ibu Allah, ada satu kisah yang menarik, ya. Jadi pada saat kita sudah misal dengan adzan Allahu Akbar, gitu ya, kita udah alhamdulillah bisa bergegas menuju ke masjid, ya, sehingga kita lolos godaan setan yang pertama ini, gitu ya. Ternyata setan tidak berhenti di situ, ya. Ternyata begitu kita dengar adzan pertama Allahu Akbar, kemudian kita datang ke masjid, ternyata kita menjadi orang yang kedua setelah muadzin misalnya, ya. Wah, setan goda lagi itu. Lihat, kamu paling paling semangat nih, gitu ya. Itu cara setan menggoda, gitu, insyaallah, gitu ya. Oke, akhirnya katalah misal kita lolos lah itu, ya. Kita datang dan sholat tahiyatul masjid misalnya dan sebagainya, kita masih bisa itu semua, ya. Itu setan terus dengan kreativitas dia untuk senantiasa menggoda kita agar muncul bahwa apa yang kebaikan yang kita lakukan itu bukan karena Allah. Itu cara-cara setan. Ya, baik. Sehingga Bapak Ibu Allah, lagi musuh-musuh yang tidak terlihat tadi, ya, hawa nafsu dan setan itu senantiasa menyodorkan berbagai godaan dan menghiasi manusia akan mengikuti hawa nafsu.
yakni mereka berusaha memalingkan manusia dari ketaatan. Jadi orang-orang munafik itu Bapak Ibu seringkali mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah tetapi tidak karena Allah. Itu orang munafik. Sehingga yang seperti ini nggak akan tahan lama, ya. Karena apa? Karena mereka senantiasa melakukan itu semua karena selain Allah. Sehingga biasanya orang-orang munafik itu akan terlihat sangat bagus, sangat indah manakala banyak orang gitu ya, atau banyak di muka umum lah, tapi begitu dia sendirian, Masya Allah, itu orang munafik. Kenapa? Karena itu semua dia lakukan tidak karena Allah. Jadi sehingga Bapak Allah, lagi-lagi setan dan hawa nafsu itu berusaha memalingkan manusia dari ketaatan dan senantiasa mendorong untuk berbuat maksiat. Jadi Bapak Ibu yang Allah, setan ya, hawa nafsu, setan bahkan itu tahu persis bahwa iman itu yazid wa yanqus, naik turun gitu kan ya. Sehingga yang target dia adalah bagaimana iman itu senantiasa yanqus, turun terus gitu ya. Dan dia tahu persis betapa Rasulullah memberikan satu kunci bahwa iman yazid bit ta'ah yanqus bil ma'asi. Iman akan naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Maka ya sudah, kalau si dia ingin menghancurkan umat Islam ya, maka diberikan kemaksiatan yang menjadikan keimanannya akan turun. Gitu ya. Jadi, sehingga Bapak Ibu Allah disebutkan pula sini bahwa musuh-musuh ini tidak pernah bosan dengan apa yang ia usahakan. Ya, jangan pernah berpikir bahwa setannya lagi istirahat gitu. Tidak akan pernah gitu ya. Tidak akan pernah. Gitu ya. Jadi lo gimana Ustaz kalau pas bulan Ramadan gitu ya, setan dibelenggu, ada sahih Rasulullah. Iya, jadi setan itu sudah dibelenggu tetapi masih ada hawa nafsu dalam diri kita. Bahkan ada setan-setan yang dari bangsa manusia gitu ya. Kalau dalam bahasa jin sudah dibelenggu, dari bangsa manusia masih memunculkan, sehingga seringkali banyak orang masih tergoda walaupun di bulan Ramadan. Gitu ya. Baik. Bapak Ibu yang Allah, maka tentunya Bapak untuk menghadapi godaan yang mereka lancarkan tadi gitu ya, lagi-lagi untuk menghadapi godaan yang mereka lancarkan tadi, maka diperlukan upaya sungguh-sungguh, kemudian ketabahan, kegigihan dan kesabaran ya. Dan upaya sungguh-sungguh ini Bapak Ibu itu akan semakin ringan kalau kita beramal jama'i ya. Mungkin masing-masing kita pernah ngerasakan ya. Jadi kalau kita bareng-bareng ya sama teman-teman seperti ini ya, atau bahkan di keluarga masih bareng, masih relatif terjaga. Tapi begitu kita tidak sendirian, pergi sendirian, nginep di satu hotel, di satu kamar sendirian, wah biasanya itu udah sering kali lepas gitu ya. Jadi pernah kami di satu event ya, acara gitu, nginep di hotelnya masing-masing gitu ya. Begitu lewat ini ya, padahal kita orang-orang baik lah, orang-orang baik. Begitu lewat di kamarnya kita loh lagi lihat film porno gitu. Itu padahal kita kenal kesehariannya orang-orang baik gitu ya. Atau bahkan non sewu ini kisah-kisah nyata yang saya alami. Suatu ketika kami satu ke Jepang kalau nggak salah ya. Kalau yang dulu pernah kami jalankan ke Thailand ya, yang para rektor sehingga banyak yang tergoda akhirnya bisa nonton tonton live lah, jadi tontonan yang seperti itulah ya. Alhamdulillah saya lolos ya, nggak sampai ikut gitu ya. Ini ada kejadian lagi Bapak Ibu. Jadi kami cuma pergi dengan beberapa, dan bahkan ada beberapa pimpinan pesantren di sana gitu ya. Kita ke Jepang, udah disambut teman-teman ya sama-sama ini ya, santri lah di sana. Ini masih selamat, masih aman. Bahkan kami sempat di satu supermarket ya, kita datang kemudian ngobrol sama orang Jepang itu, masih SPG di Jepang itu, ngobrol, terus kita mengenalkan Islam, akhirnya dia syahadat di depan kita. Itu sempat terjadi saat kita bareng-bareng ya. Tapi begitu saat sendiri-diri di kamar, kami sempat jumpai ada satu teman ya, itu dia lagi, mohon maaf, lihat film porno ya, mohon maaf ya, satu yang lagi film inilah viral porno ya, artis dan sebagainya. Nah, kok bisa punya, saya bilang gitu. Banyak, gampang namanya. Padahal ini contoh ya. Jadi artinya
kegigihan, kesungguhan dan ketabahan ini lagi-lagi dibutuhkan pada saat kita beramal jamaah ya. Jadi penting beramal jamaah, saling menguatkan. Ya, maka kalau bisa nanti kita tidak kemana-mana sebaiknya jangan sendiri gitu ya. Itu lebih menguatkan untuk kita bisa menghindari godaan-godaan yang mereka atau setan lancarkan dan sebagainya. Walaupun kita orang yang ahli ibadah, Bapak Ibu. Ya, jadi yang menarik nih saat itu sumbernya dari satu orang ini yang di kamar masing-masing. Satu ketika non sewu, salah satunya adalah Romo Kiai lah ya. Ternyata ya ini juga gitu, maksudnya mestinya kan kalau begitu kita tahu langsung kita hindari gitu ya. Nah, sama ya bawa gitu. Ikan menikmati ya, udah ampun ya. Hanya lagi-lagi Bapak bisa pengen menggarisbawahi di sini bahwa sesungguhnya untuk menghadapi godaan yang mereka lancarkan ini diperlukan sebuah upaya sungguh-sungguh. Dan salah satu cara yang akan memudahkan upaya kita, yakni kita tidak sendirian beramal jamaah. Sehingga jelas bagaimana kalau kita perhatikan dalam surat surat Yusuf ya, ayat ke-108 itu ya, untuk bidah minasyaitonir rajim ya, kul kata-kata hadis nabi ini adalah jalan gue atu ilallah al basyir, karena Allah dengan ilmu, dan yang ketiga ada ana wa man tabi'in, beramal jama'i ya. Jadi jangan pernah puas ya kita menjadi ahli ibadah bahkan ahli ilmu misalnya ya, tetapi kita sering sendirian tanpa beramal jama'i. Sehingga ada satu peringatan ya, barang siapa yang meninggal kemudian tidak pernah terlibat dalam sebuah amal jama'i, sesungguhnya dia meninggal dalam satu cabang kemunafikan. Nah, begitu ditelaah kenapa itu bisa terjadi, karena ya tadi, jadi orang-orang baik seperti ini kadang begitu sendirian, setan tuh lebih mudah, mungkin kata dia sendirian, setannya banyak gitu ya, dengan berbagai macam cara dan sebagainya ya. Lagi-lagi Bapak Allah, ini pentingnya kenapa para kekasih Allah itu saat sendirian itu dia manfaatkan untuk bermesra dengan Allah ya. Jadi dia akan nanti bermesra dengan Allah pada saat dia sendirian. Baik, ya lagi-lagi Bapak Ibu Allah, untuk menghadapi godaan yang mereka lancarkan diperlukan upaya sungguh-sungguh, ketabahan, kegigihan dan kesabaran terhadap godaan-godaan tersebut. Baik, sebagaimana Allah firmankan misal dalam surat Yunus ya, dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan, dan dia Allah adalah hakim yang sebaik-baiknya ya. Lagi-lagi kita disuruh menghindari hal yang tidak semestinya. Allah Rabb yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah dia ya Allah dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Berteguh hati gitu ya. Kalau tadi yang pertama adalah bagaimana kita bersabar, yang kedua berteguh hati gitu ya. Kemudian ayat yang berikutnya sabda Rasulullah ya, mujahid adalah orang-orang yang mengekang hawa nafsunya dengan sungguh-sungguh untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Bapak Ibu yang dari Allah, jamaah majelis yang saya hormati gitu ya, bisa dipastikan lagi-lagi bisa dipastikan siapapun yang mampu menahan nafsunya sesuai dengan apa yang diridhoi Allah SWT ya, dengan menaati semua perintah dan meninggalkan larangannya ya, ia benar-benar telah mengalahkan musuh yang tak terlihat ini, nafsu dan setan yang selalu berusaha untuk menyesatkan ya. Ini adalah sebuah kemenangan yang tidak ada tandingannya ya. Jadi kemenangan yang menjadikan seseorang benar-benar memiliki dirinya secara utuh dan bebas dari belenggu nafsu, syahwat dan bisikan-bisikan setan. Lagi-lagi ini berat kalau sendirian, ini berat kalau tanpa ilmu ya. Samilah ya, kalau kami orang teknik itu kalau mau melakukan sesuatu nggak tahu teorinya, coba-coba seringkali rusak alatnya gitu ya. Makanya seringkali setiap alat yang dikeluarkan pabrik wajib mengeluarkan guide manualnya, manual booknya istilahnya gitu. Untuk apa? Untuk optimal, untuk bisa dijalankan dengan benar ya. Baik, namun nanti kalau ada yang tanya langsung ya, nggak usah nunggu selesai gitu ya. Baik, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika kemenangan atas musuh-musuh itu tercapai, maka kebenaran akan semakin tampak di dada setiap mukmin. Ya, lagi, jika kemenangan atas musuh-musuh itu tercapai, maka kebenaran akan semakin tampak di dada setiap mukmin. Jadi saat kita mampu mengalahkan hawa nafsu dan setan tadi, itu akan muncul
sebuah kebenaran yang tampak di dada seorang mukmin. Hatinya pun bercahaya. Ya, hatinya pun bercahaya untuk terus menerangi langkahnya dalam menampaki jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Ya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, ya, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, jalan Allah, ya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik, muhsin. Subhanallah, ya Allah, ini jelas, ya. Ini penting buat kita untuk senantiasa mengalahkan musuh tadi, nafsu dan setan seperti itu. Maka sungguh tepat, ya. Sungguh tepat ketika diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, dan kesabaran adalah cahaya. Kesabaran adalah cahaya. Ya. Dan cahaya ini bukan sekedar cahaya di dunia saja, bahkan nanti cahaya di alam barzah. Sampai lagi-lagi tadi puncaknya adalah assalamualaikum alaika bima sabartum, ya, keselamatan atas kalian itu sambutan malaikat di pintu surga bima sabartum, karena kesabaran kalian. Ini subhanallah, ya. Lagi-lagi ini perlu kita terus cermati. Baik, yang kedua, sabar terhadap ketaatan tadi, wonten yang perlu didiskusikan belum, ya? Baik, yang kedua, sabar terhadap musibah, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manusia itu senantiasa terancam bencana, itu pasti, ya, baik yang menimpa jiwa, harta maupun keluarganya, ya. Sehingga tidak bisa dipungkiri hal ini akan merupakan pukulan berat bagi manusia, bahkan bisa jadi menimbulkan keputusasaan. Surat Al-Isra 83 misalnya, ya. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Itu pada umumnya, ya, pada umumnya, ya, pada umumnya, gitu, ya. Sehingga Bapak ya Allah, maka juga dapat menimbulkan kesedihan dan keluh kesah. Innal insana khuliqan halu'a idza masau sarru jazua. Sungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Apabila ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Terus, ya, ini kebanyakan lah, kebanyakan, ya. Maka kita tidak boleh bersikap seperti itu. Yang diperlukan adalah kita senantiasa bersabar. Dan lagi-lagi cara sabar apa tadi? Menerima dengan akal dan syara, ya. Menurut saya harus diingatkan, ya. Jadi syara kita manakala diuji sama Allah, kita tahu, kita yakin betul itu adalah dari Allah, takdir Allah, gitu, ya. Di saat yang sama kita mencari sebab kenapa dan sekaligus mencari jalan keluarnya, itu akal kita. Ya, jadi lagi-lagi saya perlu memberikan satu penegasan, kalau istilah Jawa itu sabar itu nerima ing pantum boten, ya, itu salah, ya. Harus diluruskan, ya, harus diluruskan. Baik, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kondisi yang disebutkan dalam dua ayat di atas itu banyak dialami mereka yang kalah, ya. Jadi menarik Bapak Ibu, ini kemarin kami dapat ini juga, bukan ceritanya, tetapi memang dialami, ya. Ada teman-teman, ya, saat kami beli ngelola sebuah kampus, ya, tiba-tiba satu malam tuh ada dua mobil datang ke kampus, gitu, ya, dan mereka mengadakan ritual. Terus pada ritual itu salah satunya dia nanam sesuatu itu di dekat ruangan saya. Kemudian bahasanya kemarin di video itu kendil, gitu, ya, diisi dibungkus sama kain kafan. Nah, ada apa sebelah itu? Mereka berikan laporan. Kami tidak tahu karena yang datang, mohon maaf, kebetulan non muslim akhirnya. Akhirnya begitu minta ketemu, teman-teman saya sampaikan, yakinlah saat mereka melakukan itu semua, sesungguhnya mereka sedang berputus asa. Kenapa? Karena melihat kita oke-oke saja, gitu, lancar dan sebagainya. Jadi kalau sampai orang melakukan satu hal seperti itu, menunjukkan bahwa dia telah kalah, gitu, ya. Ini harus kita kuatkan. Tetapi kalau kita salah mensikapi, kita akan menjadi takut, gitu, ya. Ya, salah, ya. Itu dia lakukan seperti itu tanpa ada orang tahu, ya. Tapi faktanya begitu kita ini udah tempatnya di sini, ambil, buang, gitu, ya. Udah. Ya, contoh, ya, lagi-lagi Bapak ya Allah, itulah yang terus harus kita kuatkan dalam diri kita, bahwa sebenarnya sabar
adalah kunci sebuah kemenangan, ya. Sehingga Bapak Allah, orang yang seperti ini tidak mungkin akan menemukan jalan kemenangan dalam hidupnya. Itu pasti, ya. Sehingga jangan pernah kita termasuk golongan orang-orang yang seperti itu. Oleh karena itu, ya, Allah SWT menyuruh setiap mukmin untuk tetap tegar dalam menghadapi musibah. Lagi-lagi Allah menyuruh setiap mukmin untuk tetap tegar dalam menjalani musibah yang memang tidak akan bisa dielakkan. Ya, sebagaimana tadi di hadisnya, jadi apa-apa yang sudah Allah timpakan pada kita nggak akan pernah lepas. Sebaliknya juga apa-apa yang tidak akan menimpa kita nggak akan pernah menimpa kita, gitu ya, dengan Allah. Ya, untuk apa? Agar bisa menemukan jalan yang mampu membawa kepada kesuksesan dan kemenangan. Ya, jadi terus hari ini ya, saya juga banyak ini ya, saya berangkat tadi pagi belum pulang gitu, karena saya ya pulang nggak nutut lah gitu ya. Tadi bilang ke istrinya udah langsung ke sini gitu ya. Jadi menemukan banyak teman-teman yang memang juga dalam kompetisi kadang-kadang mereka tidak fair. Saya dapat tamu beberapa orang, kok ceritanya gini semua gitu ya. Mereka pada cerita tentang betapa yang mereka alami itu justru dilakukan oleh orang-orang yang mereka percaya atau teman-teman mereka sendiri dan sebagainya gitu. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Al-Ismi yang dirahmati Allah, ya. Ini semua lagi-lagi bisa ditempuh dengan kesabaran. Kenapa? Karena kesabaran adalah kunci keberhasilan dan kemenangan. Wala nabluwakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surat Al-Baqarah 155 157 ya. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu. Jadi cobaan itu sesuatu yang wajar. Cobaan itu sesuatu yang pasti. Ya. Baik, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, ya, jiwa dan buah-buahan misalnya. Ya, dan berikanlah berita gembira, ya, wa basyiris sabirin, ya, dan berilah kabar gembira buat orang yang sabar. Ya, jadi salah ya, jadi diberikan ujian ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan sebagainya tadi, itu buat orang-orang sabar diberikan kabar gembira. Siapa orang yang sabar itu? Yakni orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, inna lillahi wa inna. Jadi inna sesungguhnya ini lillahi dari Allah, wa inna dan kepada dan sesungguhnya ilaihi, ya, kepada Allah akan kembali. Ya, baik. Bapak Ibu Allah, dalam sebuah hadis juga Rasulullah mengingatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk untuk menampaki jalan kemuliaan. Orang yang sabar tadi, ya, dia akan menampaki jalan sebuah kemuliaan. Dengan kata lain, Bapak Ibu, orang yang sabar ini mesti mendapatkan satu kemuliaan di dunia. Terutama mereka yang sabar semenjak detik pertama tertimpa musibah tadi. Rasulullah bersabda, yang dikatakan bersabar adalah ketika pertama kali mengetahui satu musibah. Jadi bukan setelah kena musibah panjang baru sabar gitu ya, bukan. Ini yang lagi-lagi harus dilatih Bapak Ibu, harus dilatih. Baik, Bapak Ibu Allah, mereka inilah yang akan keluar menjadi pemenang lagi-lagi, menghadapi hidup dengan penuh keberanian. Siapa orang yang sabar? Mereka akan mengubah musibah menjadi sebuah kebaikan dan senantiasa mengambil manfaat dari musibah yang ia rasakan, baik untuk dunianya maupun untuk akhiratnya. Jadi ini penting buat kita semua, sehingga Bapak Ibu yang Allah, bahkan Allah berikan satu iming-iming gitu ya, bahwa manakala begitu kita ditimpa musibah dan kita bersabar, maka sesungguhnya pahalanya tak terbatas. Jadi kalau kita perhatikan, sholat ada pahalanya, puasa ada pahalanya gitu ya, bahkan sholat qobliyah subuh yang pahalanya lebih baik dunia dan isinya, ini sabar itu pahalanya tak terbatas.
Ya, baik Allah. Maka disebutkan di sini Rasulullah bersabda, yakni orang mukmin itu unik, atau orang mukmin itu ajab mengagumkan. Ya, innamal mu'min ajaba, ya. Innal hayatul mu'min ajaba. Sesungguhnya orang mukmin itu unik dan mengagumkan. Kenapa? Karena semua urusannya adalah kebaikan baginya. Ya, kenapa? Yakni hal ini hanya dimiliki oleh orang mukmin. Yakni jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, itu baik. Dan jika ia ditimpa musibah, ia bersabar, itu juga baik baginya. Ya, Bapak, semoga kita semua diberikan kekuatan Allah untuk bisa menjalankan ini semua sehingga menjadi pribadi yang luar biasa, sehingga saat mendapatkan satu kenikmatan kita bersyukur, dan saat mendapatkan musibah kita bersabar. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma salli mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa anal batila batila sunnatinaba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'aina yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.